Pertama terkait dengan pendaftaran untuk peserta upacara baik yang di Jakarta maupun yang di IKN, apakah dibuka untuk masyarakat umum seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau misalnya iya, nanti apakah pendaftarannya online seperti biasa atau bagaimana dan tanggal berapa gitu masyarakat mulai mendaftar? Kemudian pembatasannya bagaimana Pak pesertanya, baik untuk yang di Jakarta maupun yang di IKN untuk masyarakat umum. Kemudian yang kedua, untuk pembagian menteri yang akan mengikuti upacara di Jakarta itu seperti apa ya Pak? Apakah akan dibagi menurut setengah-setengah jumlahnya dari seluruh menteri gitu. Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan penulisan waktu, kalau misalnya untuk dimulainya rangkaian acara dan upacaranya itu kita menurut WIB atau WIT gitu, atau memang masing-masing gitu Pak. Terima kasih. Jadi saya mulai dengan yang terakhir. Detik-detik proklamasi mengikuti waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 11 waktu IKN. Itu yang detik-detik proklamasi. Kemudian tentang peserta, kalau itu peserta di IKN adalah by invitation, undangan sepenuhnya. Jadi mengapa? Karena memang ini sangat-sangat terbatas, kapasitas infrastruktur pendukungnya tidak mungkin untuk membuka luas, apalagi yang membutuhkan penginapan, transportasi antar kota dan lain-lain. Nah, mengenai kepesertaan di ISMER di Jakarta, itu pada prinsipnya kita seperti dulu. Pak Kasatpres silahkan untuk menjelaskan. Ya, tadi kami sampaikan untuk di Jakarta itu 1.500 pagi dan 1.500 sore. Tentunya kemudahan itu kami berikan kepada masyarakat dan ada waktunya dan tidak terlalu banyak juga, yaitu kurang lebih 1.000 pagi hari untuk masyarakat dan 1.000 sore. Jadi nanti yang mana yang first in first out, yang mana yang lebih cepat mendaftar itu yang bisa mendapatkannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena semuanya adalah keterbatasan. Kami kepanitiaan melakukan kegiatan ini di 2 tempat. Ya, terima kasih. Mungkin boleh saya tambahkan, mohon maaf Pak Mensesnek, kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Balikpapan, dan Bupati PPU, itu masing-masing akan mengundang beliau-beliau yang bertanggung jawab, karena butuh transportasi dari PPU, dari Samarinda, dari Balikpapan, gitu kan. Itu butuh transportasi, nanti beliau-beliau yang akan bertanggung jawab, termasuk logistiknya. Diupayakan transportasinya melalui bis, karena kalau dengan transportasi kendaraan pribadi akan jadi kemacetan, crowded. Jadi makanya diserahkan pada bapak-bapak kepala daerah. Mungkin masing-masing misalnya 200 atau 250 orang gitu. Kemarin kesepakatannya, tapi belum final. Nanti akan dilaporkan pada Pak Seknek. Tapi intinya akan dikelola oleh bapak-bapak kepala daerah, karena harus menseleksi masyarakat adat, Kadinda, ya kan, pengusaha, Kadinda, HIPMI, Kapensi, tokoh agama, tokoh adat, itu beliau-beliau yang tahu, terutama untuk transportasinya. Akan diseleksi oleh Pak Kapolda, dari mana startnya, itu supaya masuknya diatur, jamnya akan diatur, kalau enggak macet. Jadi masih di dalam simulasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, Bapak sekalian, saya kira cukup. Ada lain? Enggak, udah kebanyakan. Oke, apa singkat, Mas? Pak, Rangga dari Antara Pak, mohon izin. Apakah dapat dijelaskan lebih teknis lagi Pak mengenai kirap Pak? Apakah nanti dari Monas akan langsung ke IKN atau melalui istana dulu? Dan apakah ada pawai dan sebagainya? Lalu siapa yang akan membawa bendera itu dan akan diterima oleh siapa Pak? Kemudian yang kedua Pak, apakah kami dapat mendapatkan rundown detailnya Pak mengenai pelaksanaan setiap kegiatan dalam bulan kemerdekaan ini? Terima kasih. Untuk presiden dan wakil presiden sebelumnya seperti Pak SBY, Bu Mega maupun Pak JK itu nanti apakah diundang upacara di IKN atau di ISMER Pak? Terima kasih. Saya mulai dengan yang terakhir.
Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta. Yang lain silakan Pak Kasat Pres. Baik, terima kasih. Saya menambahkan penjelasan Pak Menteri PUPR terkait dengan di IKN tadi. Kami terus melakukan rapat dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda untuk mengatur lalu lintas baik pagi hari yang akan mengikuti upacara undangan di pagi hari di IKN dan sore hari. Keterbatasan waktu yang sangat mepet antara pagi dan sore ini perlu manajemen lalu lintas yang akurat. Ya, hanya beda selesai acara itu jam 1.30, nanti kita mulai lagi pukul 15.00 dan selesai sebelum maghrib waktu IKN. Terkait dengan kirap, siapa saja, kita mulai dari Monas menuju Halim, dan nanti ada kegiatan seremonial di Monas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan langsung ke Halim, dan dari Halim terbang menuju Balikpapan. Dari Balikpapan menuju ke IKN, dan bendera termasuk teks proklamasi akan diinapkan di tempat yang sudah ditetapkan di Istana IKN. Adapun yang melakukan kirap adalah Paskibra di Paskibra 2023, dan tentunya ini sudah dilatih semuanya dan masyarakat bisa melihat pada tanggal tersebut. Rundown kami akan sampaikan per kegiatan, bisa diminta oleh protokol dari Sekretariat Presiden. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak, ada tambahan? Di Istana Presiden, di Istana Negara, di sana sudah siap dengan ruang bendera pusaka. Jadi mungkin nanti bendera yang datang sana ditempatkan di tempat ruang bendera pusaka tersebut, termasuk teks proklamasi. Terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin tambahkan tadi penamaan istana yang sudah disampaikan Pak Menteri PUPR, yang di bawah itu diberi nama Istana Negara, kemudian yang di atas kantor Presiden yang itu, yang Garudanya itu oleh Bapak Presiden diberi nama Istana Garuda. Jadi ini di bawah Istana Negara, di atas Istana Garuda. Nanti upacara diselenggarakan di depan Istana Negara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara konferensi pers bulan kemerdekaan tahun 2024 pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri PUPR selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta Wakil Menteri ATR selaku PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Sekretariat Presiden berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih.